Terima kasih Anda sudah melihat tutorial dari aplikasi tata kelola perpustakaan Genlib atau General Library 2012 yang dibuat oleh IT Brain Indonesia. Berikut kita akan melihat dari tampilan dari Genlib. Ini adalah tampilan dari Genlib. Caranya sangat mudah kita menggunakannya. Kita login dulu sebelum menggunakan. Kita masukkan username. Untuk pertama kali adalah admin. Kemudian passwordnya juga admin. Kemudian kita klik login. Maka semua tampilan menu akan terlihat di sini. Langkah yang pertama adalah kita lihat dulu di utilitas. Di sini terdapat identitas perpustakaan, kita klik. Nah, menu ini bisa kita ganti. Kebetulan software Genlib ini sudah digunakan oleh perpustakaan pondok Islam, perpustakaan Islam, pondok pesantren, pondok modern di Tulungagung. Jadi ini adalah nama perpustakaannya, kemudian pimpinannya, pustakawan, alamat, kota, telepon, dan seterusnya. Jadi sangat mudah. Kemudian adalah logonya. Cara merubahnya adalah tinggal kita klik ubah, kemudian kita ganti tulisan ini sesuai dengan perpustakaan di perpustakaan Anda. Kalau sudah selesai kita simpan seperti ini. Itu cara merubah dari identitas perpustakaan. Kemudian berikutnya adalah kita lihat di periode. Ini adalah periode dari penggunaan perpustakaan untuk dalam 1 tahun. Masa penggunaan terdapat periode dari 2011 ke 2012. Kemudian berikutnya terdapat menu jenis anggota. Di menu data anggota kemudian jenis anggota ini terdapat jenis anggota yang ada di perpustakaan. Kebetulan digunakan di kelas 4, kelas 5, kelas 5 IPA, kelas 6 IPA, kemudian ada intensif, ada kelas 2A, 2B, dan seterusnya. Caranya untuk menambahkan adalah sangat mudah. Tinggal kita klik tambah, kemudian masukkan datanya, kemudian isi maksimal peminjaman buku dari setiap jenis anggota. Kalau ini sudah selesai semua, tinggal kita klik simpan. Seperti itu. Kemudian langkah berikutnya masih di menu data anggota, dapat input anggota. Kita klik input anggota seperti ini. Ini tinggal kita tambah sesuai dengan jenis anggota, kita tambah, kita pilih jenis anggotanya, kita sesuaikan. Misalnya kelas 1C atau kelas 2C dan seterusnya. Jadi sesuai dengan data anggota. Seperti itu. Jika sudah selesai semua data masuk, kita klik simpan. Untuk membatalkan kita klik batal. Seperti itu. Nah, kita bisa melihat data-data anggotanya di sini. Misalnya dapat Bagus Herdianto, M Agung Lukman dari kelas 2D. Di sini juga kita bisa mencetak satu kartu. Kita bisa cetak seperti ini. Untuk cetak dari kartu perpustakaan terdapat barcode dengan menggunakan ID anggota, kemudian ada nama anggotanya, kelas 2D, dan alamatnya seperti ini. Ini barcode sangat memudahkan. Kalau Anda menggunakan barcode tinggal dicetak, kemudian bisa untuk peminjaman menggunakan barcode. Ini adalah logo dari perpus, kemudian ini adalah namanya Perpustakaan Islam Pondok Modern Darul Hikmah di Tulungagung. Itu caranya. Saya perbesar, tampilannya seperti ini. Tinggal di print dan di laminating. Kemudian di data anggota juga terdapat import anggota. Nah, import anggota ini digunakan untuk memasukkan data anggota yang sudah tersimpan dalam bentuk Excel. Kita akan lihat contohnya di sini. Kita di program, kemudian di General Library ini terdapat template Excel. Kita klik template Excel, kita lihat data anggotanya seperti ini, kita klik. Nah, ini kalau di perpustakaan Anda sudah mempunyai data dalam bentuk Excel seperti ini, tinggal kita masukkan saja sesuai dengan nomor anggota, nama, dan format yang sudah diberikan contohnya. Oke. Di situ kita cari filenya. Kita lihat di template Excel seperti ini, kemudian cari data anggotanya. Kita pilih sheetnya, kita pilih, kemudian kita lihat periodenya seperti itu. Kemudian tinggal kita importkan kalau sudah betul. Oke, langkah berikutnya adalah mutasi anggota. Nah, mutasi anggota ini kalau terjadi suatu anggota ingin berpindah, misalnya dari kelas 1 berpindah ke kelas 2D misalnya, kita tinggal pindahkan saja datanya. Ambil contoh misalnya kelas 2D, kita akan pindah, dia akan berpindah ke kelas 3A. Kita tinggal klik ke kanan seperti ini, kemudian kita klik proses mutasi. Otomatis data yang bernama Bagus Herdianto dan Agung Lukman ini sudah berpindah. Langkah berikutnya adalah cari anggota. Jika kita ingin mencari data anggota, kita tinggal memasukkan namanya di sini. Kemudian akan
ditampilkan di sebelah kanan ini. Langkah berikutnya adalah anggota nonaktif. Ini digunakan untuk menonaktifkan anggota. Misalnya anggota tersebut sudah tidak lagi menjadi anggota perpustakaan. Itu. Kemudian dapat data buku, kita pilih input DDC. Nah, input DDC ini digunakan untuk memasukkan nomor klasifikasi dari jenis buku perpustakaan. DDC adalah standar Dewey Code atau decimal Dewey Code di sini. Kemudian langkah berikutnya terdapat input lokasi. Ini adalah lokasi tempat penyimpanan buku. Tinggal kita klik tambah, kemudian masukkan datanya. Nah, langkah berikutnya adalah kategori buku. Kategori buku ini kita bisa memasukkan misalnya dari agama Islam. DDC-nya adalah 00, raknya 01. Kemudian referensi Islam. Di sini terdapat seperti ini. Kemudian dendanya, perhatikan di sini. Kemudian di sini juga 25.000. Kemudian yang adalah rak 01, pinjam keluar boleh. Ini bisa kita isi. Itu caranya input kategori buku. Kemudian di input buku. Nah, input buku ada di sini. Ini untuk buku yang agama Islam, misalnya agama Islam ada di sini kategori bukunya, kemudian kita masukkan judulnya. Caranya sama, kita klik tambah, kemudian kita masukkan sesuai dengan kategori yang ada. Kemudian kita bisa cetak barcode untuk buku. Kita klik cetak seperti ini, akan tampil agama Islam rak 01, kemudian adalah kodenya, judulnya adalah ini, kemudian DDC-nya 00. Itu. Dan kita bisa cetak semuanya dengan klik di sini, dan kita klik cetak. Akan tercetak seperti ini dalam jumlah yang besar sehingga kita tidak perlu cetak satu-satu. Kita gunting, kemudian kita tempelkan di bukunya. Sesuai dengan ada raknya, mudah sekali. Kemudian setelah buku, di sini terdapat import buku. Sama seperti anggota tadi, kita tinggal pilih cari filenya, kemudian dipilih sheetnya, kemudian kita pilih kategorinya, sama. Jadi sangat mudah sekali penggunaannya. Kemudian langkah berikutnya adalah cari buku untuk pencarian informasi buku. Misalnya seperti ini, kita ingin mencari data yang lengkap, carinya di informasi buku. Kemudian langkah berikutnya adalah buku hilang. Ini dimasukkan untuk memasukkan data buku yang hilang, dapat jumlah hilang. Langkah berikutnya adalah transaksi peminjaman. Peminjaman ini sangat sederhana. Jadi kita tinggal klik baru, kemudian kita cari ID anggotanya. Kalau tidak hafal, kita bisa mencarinya di sini. Misalnya di sini adalah Abdul. Kita cari di sini. M Najib misalnya, M Najib, tinggal klik 2 kali, kemudian kita cari bukunya. Dia akan meminjam apa? Misalnya kita Akhlak 1. Kemudian di sini tinggal kita klik pinjam. Jadi sangat mudah, peminjaman berhasil. Kemudian kita bisa cetak struknya seperti ini. Nah, ini struknya. Jadi perpustakaan namanya, sengaja tidak ada logonya untuk mempercepat print atau cetak struk. Terdapat nama anggota, jenis anggota, nomor peminjaman, kode buku, judul, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Kemudian nama perpustakaannya. Oke. Kalau menambah buku lagi tinggal klik tambah, kemudian cari bukunya seperti itu. Kalau sudah peminjaman berarti nanti di sini ada pengembalian. Sama, kita tinggal cari namanya tadi adalah Abdul. Nah, ini misalnya Abdullah Amiruddin di sini, kemudian kita cari buku yang dipinjam tadi. Kalau sudah ketemu, nanti di sini akan tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, tanggal pengembalian, lama pinjam, dan keterlambatan akan tampil semua datanya. Kita klik kembali, sudah kembali bukunya. Nah, berikutnya dari transaksi adalah laporan. Di laporan dapat data anggota, kita klik data anggota. Di sini kita lihat data anggotanya, misalnya kelas 1D. Tidak ada, kelas 2D. Di sini dapat data anggota. Di sini dapat pilihan cetak per jenis anggota. Kita klik cetak seperti ini. Oke, akan tampil data seperti ini. Perpustakaan, kemudian daftar anggota kelas 2D, ID anggota, nama, alamat, dan nomor HP. Jika kita ingin berdasarkan dari jenis anggota, kita bisa juga cetak semua anggota, klik cetak semua anggota, kemudian kita klik cetak di sini. Oke, ini adalah tampil sesuai dengan kelas 1C, kemudian adalah kelas 2, datanya sebanyak ini, kemudian kelas 2D, kelas 3A, dan seterusnya. Ini adalah anggota perpustakaan berdasarkan jenis anggota. Oke. Berikutnya adalah menu dari daftar buku. Data buku, di sini terdapat data buku. Ini adalah cetak satu kategori, misalnya agama Islam, kita bisa klik cetak seperti ini. Sama adalah cetak nomor
kode buku, judul, pengarang, penerbit, dan stok jumlah buku yang ada di perpus. Kita bisa lihat jumlahnya berapa. Ini ketahuan dari sini untuk daftar kategori buku agama Islam. Jika kita ingin mencetak semua kategori, tinggal kita klik di sini, kemudian kita klik cetak semua kategori. Oke, akan tampil seperti ini. Kategori agama Islam, kemudian ke bawah. Di sini terdapat banyak sekali, kemudian ada kategori kayat Islam, pengetahuan bahasa MTS, dan seterusnya. Itu caranya. Jadi kita bisa mencetak berdasarkan kategori atau semua kategori bisa kita cetak. Itu. Kemudian di sini terdapat daftar peminjaman. Nah, ini digunakan untuk melihat siapa-siapa yang pernah meminjam buku. Ini kita bisa cetak seperti ini. Ini adalah daftar buku yang pernah dipinjam. Jadi yang pernah dipinjam, buku yang sudah dipinjam kemudian dikembalikan. Tanggal pinjam 12.01, tanggal kembali 29.01, seperti itu. Kemudian di sini terdapat daftar tunggaan. Daftar tunggaan adalah buku yang sudah dipinjam dan tanggal pengembalian yang seharusnya sudah terlewati. Tinggal klik cetak. Seperti ini adalah daftar tunggaan. Jadi tanggal pinjam 12.01, tanggal kembalinya harusnya tanggal 22.01. Tapi sampai hari ini belum dikembalikan, berarti ini terjadi tunggaan. Jadi ini terdapat kode buku, judul, ID anggota, kemudian nama anggotanya. Ini adalah yang menunggak buku. Berikutnya terdapat menu dari buku belum kembali. Nah, buku belum kembali adalah buku yang dipinjam namun masih dalam masa peminjaman tapi belum dikembalikan. Jadi tanggal kembalinya tanggal 06.04, tanggal pinjamnya adalah 27. Nah, sekarang sampai jadi hari ini sebelum tanggal 06.04. Jadi ini adalah buku yang dipinjam dan masih dalam waktu peminjaman. Itu. Berikutnya terdapat buku hilang. Jadi kita bisa melihat buku hilang di sini. Kalau terdapat, otomatis dia akan tampil di sini. Dan langkah berikutnya adalah anggota nonaktif. Di sini kita bisa melihat anggota yang sudah tidak aktif lagi di perpustakaan. Terdapat 2 nama. Kita bisa klik cetak seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah ekspor data anggota. Kita bisa mengekspor data anggota ini seperti ini ke dalam bentuk Excel. Kita tinggal klik cetak ekspor Excel seperti ini, maka dia akan terekspor ke data Excel seperti ini. Oke. Nah, ini akan otomatis tercetak dalam bentuk Excel seperti ini. Jika kita ingin mencetak dalam bentuk Excel, kemudian di sini adalah ekspor data buku dalam bentuk Excel yang sama. Kita tinggal klik ekspor. Itu. Kemudian di sini terdapat menu bantuan tentang kami. Jangan lupa kalau Anda ingin membeli silakan menghubungi 0819 3848 3780 atau 0856 456 78031 atau 081 2345 37788. Itulah nomor yang bisa Anda hubungi untuk pembelian dari Genlib 2012. Tuh. Kemudian dapat manual program. Jadi kita bisa klik untuk menampilkan dari manual program. Itu saja penjelasan tentang aplikasi tata kelola perpustakaan Genlib 2012. Terima kasih.